Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tentunya di channel Kandang Entok. Kali ini Kandang Entok healing ya, mencari suasana baru. Tentunya mencari peternak-peternak yang ada di Kabupaten Tegal. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya bertemu dengan Mas Arif. Perkenal dulu Mas Arif. Oke, monggo. Mas Arif mungkin belum banyak yang kenal Mas Arif. Perkenalan dulu Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, beralamatkan di Desa Maribaya, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin di wilayah Kabupaten Tegal barangkali sudah sering berkunjung di kandang Mas Arif ya, kandang Vespa ya, kandang Vespa. Beliau itu awal mula beternak nih Mas Arif. Itu Siap. seperti apa Mas Arif? Awal mula beternak itu udah lama Mas, dari ayam, di kambing juga, tapi kambing sekarang udah enggak, resign. Jadi lebih fokus ke mentok Mas sekarang. Itu dari tahun berapa itu Mas untuk jenengan itu mengenal dunia peternakan ini? Kalau mengenal dunia peternakan enggak, khususnya entok Mas ya, sebenarnya udah sangat lama, tapi difokusin ke sini 2 tahun ini Mas. Didesain kandangnya supaya rapi, supaya enggak main-main ke teras tetangga gitu. Ya, berarti mendesain kandang itu diseket ya teman-teman. Jadi membuat pagar, tentunya pagar keliling biar ternak itu lebih terfokus di satu titik atau satu wilayah. Nah, gini Mas Arif, motivasi nih kenapa Bang Arif lebih memilih entok, tidak memilih ayam? Kalau motivasi saya lebih memilih entok dibanding unggas lain, karena pemasarannya lebih gampang Mas, lebih cepat laku. Ya. Untuk penjualannya bagus lah, harganya cepat laku juga, jadi saya lebih memilih entok. Ya. Selama 2 tahun ini nih untuk dalam proses pemeliharaan entok ya, ngomong-ngomong di kandang Mas Arif ini ada berapa jenis entok ini? Kalau jenisnya banyak Mas, dari lokal ada, lokal, sama Ambon juga ada. Terus yang lagi booming di dunia entok sarang kan lagi ramai jumbo Mas. Oh iya, jumbo juga ada di sini. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin belum memahami ya ciri-ciri entok-entok yang ada di tentunya di seluruh Indonesia ya. Saya kebetulan sama Mas Arif. Kalau entok lokal itu ciri-cirinya seperti apa ini Mas Arif? Kalau dibandingkan sama jumbo gitu maksudnya Mas? Iya, maksudnya ciri-ciri lokal itu apa, dari bulunya dan posturnya biasanya. Itu seperti apa? Kalau lokal sih warna, kalau dari warna umum sih hitam putih ya Mas ya. Biasa seperti itu. Terus posturnya lebih kecil. Lebih kecil ya. Tapi tetap ada keunggulannya Mas. Ya, kalau di lokal telurnya sangat banyak dibandingkan Rambon sama jumbo. Ini gitu. Informasi lagi ini dari Mas Arif. Untuk lokal juga mempunyai keuntungan nilai plusnya, yaitu jumlah telurnya itu lebih banyak. Ya, dan untuk yang milenial itu seperti apa biasanya Mas? Coraknya atau fisiknya seperti apa? Kalau untuk Rambon khususnya milenial Mas ya? Iya, milenial. Coraknya itu lebih ke batik Mas ya? Iya. Terus kuku full hitam, paruh juga. Warnanya warna bulunya itu batik ya, abu-abu kayak gitu, abu-abu silver, hitam ya. Nah itu untuk para viewer ya, untuk subscriber kandang entok, untuk jenis milenial itu lebih cenderung di bulunya seperti batik dan warnanya itu seperti ini baju saya ya teman-teman ya, ini kelawu seperti itu. Dan ini karena saya ini sangat tertarik ya di kandang Mas Arif ya, di kandang Vespa itu dengan jenis jumbonya ini. Itu ada berapa ekor untuk jenis jumbonya ini di kandang? Sementara di kandang untuk
apa namanya Mas? Jenis jumbo, iya. Jenis jumbo. Ada berapa pejantan dan berapa betina? Populasi sekarang di kandang untuk betina ada 8 ekor Mas. 8 ekor, iya. 8 ekor yang betina. Untuk pejantannya kebetulan di kandang ada banyak jumbo. Emang yang difokuskan di sini mencetak superan sih Mas. Oh, jadi iya. Pejantannya menggunakan Jumbo untuk betina, indukannya ada lokal sama Rambon. Tapi kalau yang jumbo emang saya khusus seket, jadi untuk genetiknya enggak tercampur baur gitu. Ya, jadi ini informasi lagi ya dari Mas Arif penukarannya. Jadi untuk basic di kandang Vespa itu memang basicnya mencetak entok superan ya teman-teman. Jadi untuk pejantannya itu lebih memilih dari jantan jumbo. Untuk betinanya itu ada 2 varian, ada lokal, ada juga Rambon ya, itu untuk yang jenis superan. Dan untuk jenis jumbonya beliau itu memang mengkhususkan kandang tersendiri biar genetiknya itu tidak tercampur dengan yang lokal ataupun yang Rambon ya teman-teman. Ini adalah informasi yang cukup bagus ya teman-teman untuk para pemula yang mungkin ingin berkecimpung di dunia peternakan entok. Nah, ini saya akan tanya lagi tentang proses pemeliharaannya sama Mas Arif. Untuk pemeliharanya sendiri nih Mas Arif, dengan kondisi yang memang ada lokal, ada jumbo, ada Rambon, itu pemeliharaan sendiri itu gimana Mas Arif? Itu dari indukannya dulu ini kita bahas. Seperti apa? Kalau untuk pemberian pakan indukan sih sama pada umumnya Mas. Untuk pakan pokok katul sama nasi aking nggak ketinggalan Mas ya. Tapi campuran sih banyak. Kalau yang difokuskan di kandang saya, campuran hijauannya saya menggunakan rumput odot Mas. Rumput odot itu yang buat kambing ya, kalau nggak salah ya. Betul sekali. Nah itu caranya gimana itu untuk mengaplikasikannya? Mengaplikasikannya rumputnya kan agak besar Mas ya. Iya, agak besar itu panjang. Jadi saya cacah, saya potong halus, nanti baru dicampurkan sama pakan pokok tersebut. Oh, sama katul dan sama nasi aking. Oh, untuk seperti itu. Memikat juga untuk menekan biaya pakan lah Mas. Oh iya tentunya. Nah, ini berarti keunggulan untuk penyediaan pakan di kandang Vespa ini yaitu memakai rumput odot sebagai pakan alternatif. Yang sebenarnya rumput odot itu lebih cenderung biasanya untuk rumansia ya, untuk seperti kambing, sapi dan rumansia lainnya. Tapi di kandang Vespa ini beliau untuk mengurangi biaya pakan itu dengan menggunakan campuran rumput odot yang dicacah kecil-kecil kemudian dicampur dengan katul dan nasi aking yang sudah direndam atau direbus ini untuk nasi aking. Direndam air panas Mas. Direndam dengan air panas tentunya agar menghilangkan bakteri yang ada di nasi aking. Ini tadi kita membicarakan perawatan indukan ya Mas. Otomatis pasti ada yang masih usia 1 hari ataupun ada 2 bulan lah. Ada, untuk Mas, perawatan yang ini ya, yang perawatan yang masih 2 bulan itu seperti apa Mas Arif? Kalau perawatan untuk yang minti teman-teman ya, jadi kalau untuk yang baru menetas, starter awal tetap full pur Mas. Full pur dari usia 0 sampai 3 minggu, katakanlah 1 bulan, full pur. Nanti setelah itu baru pakan campuran, menggunakan katul, nasi aking dan hijauan juga saya campurkan. Jadi tadi informasi ya dari Mas Arif untuk pemeliharaan yang anakan entok itu seperti biasa masih menggunakan full pur pabrikan, karena tidak mungkin kalau kita memakai pakan alternatif di usia dini teman-teman, karena tidak ada pakan tandingan selain pakan pabrikan. Nah ini ngomong-ngomong ya, dengan jumlah entok yang seperti segini banyaknya, marketnya itu seperti apa Mas? Untuk marketingnya ini, untuk marketing teman-teman di entok nggak begitu sulit ya, karena di pasar itu sangat banyak peminatnya, khususnya di lingkungan sini di Kabupaten Tegal khususnya. Jadi saya kira nggak sulit untuk menjual Mas. Kayak gitu. Jadi karena pasarnya sudah lumayan bagus di Kabupaten Tegal, iya betul. Akhirnya untuk penjualnya tidak terlalu sulit. Tidak sama sekali. Untuk penjualan anakan entok yang lokal ini ya, kisaran berapa itu untuk yang baru menetas ini? Biar teman-teman di
luar sana yang menonton video ini itu tahu untuk harga pasaran Minty Superan di kandang Vespa ini. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang minat Minty di kandang saya, variatif ya teman-teman. Jadi harganya kisaran 13 sampai 15.000 tergantung umur Minty itu sendiri. Oh iya, seperti itu. Itu untuk jenis apa itu, Mas? Itu jenis Superan ya teman-teman. Jadi di kandang Vespa, di kandang saya pejantannya menggunakan jumbo, Mas. Iya. Jadi pejantan menggunakan jumbo, betina lokal sama Rambon tadi ya. Iya. Nah, itu untuk Minty Superannya lah. Untuk Minty atau anakan entok jumbonya ini, Mas. Untuk harganya ini. Itu ketika menetas itu berapa? Kalau untuk harga Minty jumbo sebenarnya variatif, Mas ya. Nggak bisa ditentukan sekian gitu. Tentunya kualitas Minty di kandang saya sama di kandang teman-teman pasti beda, jadi harganya pun variatif. Tapi kalau khususnya di kandang saya di sini, saya kasih harga 40.000, Mas. 40.000 itu baru menetas itu apa sudah 1 minggu ya gitu? Kisaran 1 minggu. Oh ya, jadi untuk harga itu memang variatif, setiap kandang mempunyai market sendiri-sendiri. Dan tentunya untuk kualitas pun ya setiap kandang mempunyai kualitas tersendiri-sendiri, tergantung nanti teman-teman yang mau memiliki koleksi dari kandang Vespa ini ya tentunya dengan kualitas yang terbaik karena sudah diseleksi, dan tentunya dengan indukan yang bagus pastinya anakan entok pun bisa menyertai genetik indukannya. Nah, itu tadi sekilas marketing dalam proses penjualan di kandang Vespa lah. Ini mungkin yang masih banyak pemula itu tidak tahu, Mas, untuk bahan-bahan pakan yang tadi sudah dijelaskan, semisal kayak katul, nasi aking, dan kayak tadi rumput odot itu kalau di total global ya, itu sekali pemberian pakan itu berapa rupiah yang harus panjenengan keluarkan? Kalau untuk biaya pakan, Mas ya. Iya. Di sini populasi kurang lebih saya kan 50 ekor. Iya. Untuk pemberian pakan saya 2 kali, Mas. Iya, pagi sama sore. Oh, sama sore, iya. Setiap kali pembuatan pakan, membutuhkan katul 1 kilo. Iya. Nasi akingnya 1 kilo. Berarti 1:1 ya? Iya. 1:1. Dengan harga katul sekarang 3.000, Mas ya? Iya, 3.000 sedang naik-naiknya ini. Iya, sedang naiknya lumayan. Kalau lagi masanya panen lebih murah lagi. Oh, ya, sekitar berapa itu? 2.500-an mungkin 2.500-an ya. Nah, untuk nasi akingnya ini berapa tadi? 1 kilo sama harganya 3.000. 3.000. Berarti hanya Rp6.000 untuk memberikan pakan yang ada di kandang sekitar 50 ekor. Itu baik lokal dan jumbo. Berarti titik tengahnya itu harus ada pakan tambahan, yaitu pakan alternatif dengan menggunakan hijauan ya, seperti rumput odot yang dilakukan oleh Mas Arif ini. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, keraguan atau mungkin pesimis terhadap peternakan entok ini sudah mulai ada titik terang bahwa dengan pola makan yang sesederhana mungkin, semurah itu bisa menghasilkan entok dengan kualitas, dengan genetik yang jelas, karena apa yang kita ternak itu tentunya harus diperhitungkan genetiknya dan keturunannya. Mungkin gambarannya sudah jelas ya teman-teman, ini untuk tentang peternakan yang ada di kandang Vespa ini. Dan ini Mas, sebelum ini kita tutup wawancara ini atau review kandang Vespa, motivasi untuk teman-teman pemula ini biar tidak ragu ataupun kasih bocoran lah penghasilan tiap bulannya itu. Ya, jadi biar lebih enak lagi ya teman-teman. Jadi lebih semangat untuk para pemula, untuk motivasinya dan penghasilan per bulan selama panjenengan Mas Arif itu menggeluti dunia peternakan entok. Untuk motivasi buat teman-teman, intinya tetap semangat ya teman-teman ya.
untuk masalah pakan saat ini emang sedang di situasi sulit, ya, tapi susah. Fase susah Mas ya, karena musim kemarau sangat panjang, jadi harga katol juga naik. Tapi saya rasa itu jangan dijadikan masalah, ya Mas ya, karena alam kita sangat kaya Mas. Jadi pakan-pakan alternatif untuk unggas khususnya entok itu sangat banyak Mas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal pakan kekurangan lah. Intinya kita mau berusaha, kita sungguh-sungguh merawat ternak kita, pasti tekun, pasti menghasilkan teman-teman. Nah, untuk ini penghasilan tadi, bocoran sedikit saja ini sebelum kita menutup review kandang ini. Siap. Untuk bocorannya penghasilan tiap bulannya itu berapa? Kalau bocoran penghasilan setiap bulan tuh malu ya Mas. Yang pasti sangat menghasilkan teman-teman. Apalagi di sini fokusnya lebih ke minti ya Mas ya. Jadi setiap minggunya itu nggak kurang dari 50 ekor Mas. Oh ya, ini pasti sudah ketahuan ini ya. Jadi untuk satu minggu itu mintinya saja Mas. Mintinya saja itu sudah minimal 50 ekor yang terjual dengan harga itu tadi variasi ya, teman-teman bisa mengalihkan saja per bulannya berapa ya. Di sini titik poinnya gini Mas, kalau peternak itu bertahan pastinya dia menghasilkan pendapatan, tetapi kalau hanya sementara itu berarti ternak ikut-ikutan. Jadi begitulah fasenya, teman-teman mau ikut yang mana, yang ikut yang bertahan atau ikut yang peternak ikut-ikutan. Kalau peternak ikut-ikutan sekali ada masalah dia bicaranya panjang. Tapi kalau peternak yang memang continue, yang siap menghadapi masalah, pastinya dia akan bertahan dengan semua masalah dan tentunya akan mencari solusinya. Ya, mungkin terima kasih Mas Arif atas liputannya kali ini. Semoga sukses selalu dan terima kasih untuk teman-teman semua yang mengikuti channel saya. Semoga bermanfaat tentunya, dan jangan lupa untuk tetap dukung terus channel Kandang Entok biar selalu eksis di dunia peternakan entok, menginspirasi teman-teman semua tentang peternakan entok. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, dan nanti saya tambahi deskripsi untuk alamat kandang Mas Arif yang ada di Maribaya, Kabupaten Tegal. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam ngos-ngos. Terima kasih Mas Arif.